Selamat siang pemirsa, saya Kiki Nasution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Anak gugat ayah kandung ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Ibu tangisi anak ditangkap Polres Samosir akibat narkoba. Jarod perintahkan para kader menangkan Anton Saragih menjadi Bupati Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang ayah berusia 91 tahun digugat oleh anak kandungnya dan 3 orang cucunya ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Karena penggugat menilai ayahnya memberikan tanah dan rumah kepada anak bungsu yang disebut bukan sebagai anak kandungnya. Angga Halim Damanik, seorang ayah berusia 91 tahun, harus berurusan dengan pengadilan karena digugat oleh anak kandungnya dan 3 orang cucunya ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Selain Angga, penggugat juga menggugat adik bungsunya Ali Damanik sebagai tergugat kedua. Kasus gugatan ini karena Ali Damanik yang merupakan anak bungsu mendapat hibah tanah dan rumah dari ayahnya. Lokasi hibah ini berada di Jalan Medan, Kota Pematang Siantar dengan luas 3.700 meter persegi. Ayahnya digugat karena memberi hibah rumah dan tanah kepada Ali Damanik yang disebut-sebut anak tiri, sehingga tidak berhak mendapatkan bagian tanah dan rumah tersebut yang kini masih ditempati ayahnya. Dalam sidang gugatan, Angga pun tidak menghadiri sidang karena faktor kesehatan dan susah berjalan. Sedangkan anak bungsunya yang merupakan tergugat kedua hadir bersama 2 orang penasehat hukumnya. Kalau kami dari kuasa hukum tergugat, perkara ini adalah tentang perkara pembatalan hibah yang telah dibagi oleh pada setiap anaknya, baik penggugat maupun tergugat. Penggugatnya ada 4, itu anak penggugat pertama dengan 3 dari cucu. Tergugat ayahnya, ayah dari penggugat, dan tergugat 1, tergugat 2 adalah anak yang diduga mereka tidak anak kandung. Seperti itu kan. Objeknya bang? Objeknya ada di hamparan tanah di Jalan Medan. Di hubungan antara penggugat dan tergugat adalah orang tua kandung. Tergugat 1. Penggugat 1 berumur 91 tahun. Ya, menurut kami dari kuasanya harusnya penggugat 1 baik-baiklah kepada orang tuanya, orang tua kandung, karena memang persoalan harta kan nggak dibawa mati. Harusnya dia bertemu kepada orang tua kandungnya, membicarakan hal ini baik-baik. Di Pengadilan Agama, sidang telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan agenda menghadirkan kedua pihak dan mediasi. Hakim mediator meminta agar tergugat 1 dan tergugat 2 hadir ke sidang selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 minggu depan untuk dilakukan mediasi. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 3 hari dinyatakan hilang, tim gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jasad Rahman, korban satu keluarga yang tenggelam terseret arus Sungai Bahapal, Kabupaten Simalungun. Hari ketiga melakukan pencarian, tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Simalungun dan warga akhirnya berhasil menemukan jasad korban. Jasad Rahman, korban terakhir yang sempat dinyatakan hilang ini, ditemukan oleh tim SAR gabungan mengapung di pinggiran aliran sungai. Berjarak sekitar 150 meter dari lokasi korban dan keluarganya dilaporkan hanyut terseret derasnya aliran Sungai Bahapal. Saat ditemukan, kondisi jasad korban dalam keadaan membengkak dan mulai membusuk. Wajah korban juga terlihat mengalami luka memar, diduga akibat terbentur oleh bebatuan yang berada di pinggiran aliran sungai.
Usai penemuan, petugas dan warga kemudian mengevakuasi jasad korban ke dalam ambulans yang telah disiapkan dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kabupaten Serdang Bedagai. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo mengatakan, jasad korban ditemukan oleh tim gabungan sekitar pukul 17.20 WIB, tak jauh dari lokasi korban jatuh. Agus juga mengimbau dan melarang warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar sungai karena sangat berbahaya. Perlu kami laporkan bahwa hari ini pukul 17.30 tim kami berhasil menemukan salah satu korban yang beberapa waktu lalu di hari ketiga ini kami berhasil menemukan atas nama Bapak Rahman. Demikian. Ya. Pak, setelah ditemukan jasad korban langsung dibawa ke rumah duka atau bagaimana, Pak? Baik, untuk jasad korban hari ini dari tim kami di lapangan bekerja sama dengan Basarnas, BPBD dan masyarakat sekitar. Kemudian korban kita bawa ke rumah sakit di daerah Serbelawan. Demikian. Sebelumnya, satu keluarga berjumlah 6 orang warga Kabupaten Serdang Bedagai terbawa arus deras sungai saat sedang mandi di Sungai Bahapal pada Minggu sore kemarin. 5 diantaranya ditemukan tewas dan 1 orang dinyatakan hilang. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rumah toko pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai Haji David Purba yang berada di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, dibakar orang tidak dikenal pada Selasa malam. Rumah toko pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai Haji David Purba yang berada di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, dibakar orang tidak dikenal pada Selasa malam. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang turun ke lokasi kejadian berhasil memadamkan kobaran api yang sudah menjalar ke bagian atap rumah miliknya tersebut yang dihuni oleh anak serta cucunya. Saat kejadian, toko pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai ini berada di rumahnya di Medan dan mendapat kabar dari anaknya bahwa rumah serta mobil dibakar orang tidak dikenal. Personil Polsek Perbaungan bersama tim Lab 4 Polda Sumatera Utara yang mendapatkan informasi tersebut kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Saya memang tidak berada di rumah ini, saya berada di Medan. Jam 2 lewat 25 menit, anak saya telepon saya, bilang kan, "Pak, rumah kita dibakar orang." Saya terkejut. Jadi saya kejar kemari, begitu sampai di sini saya tengok sudah terbakar. Nah, saya tanya sama anak-anak dan keponakan, kebetulan keponakan saya ini, di sebelah ini, dia sholat tahajud malam. Nah, kalau dia tidak sholat tahajud ini sudah habislah semua. Begitu dia keluar sama ayahnya dikasih taunya ada apa di luar, mobil ini bannya sama tangkinya sudah marah api. Dibangunilah semua, teriak-teriaklah. Ipar saya yang tadi, ayah ponakannya tadi teriak-teriak, bilangkan tolong dipecahilah ini kaca-kaca supaya yang di dalam terbangun. Alhamdulillah semuanya selamat anak-anakku, cuman mobil ini tak bisa dipadamkan lagi. Begitu disiram orang tuh pakai air ini, pakai ember itu, malah meledak. Api pertama kali diketahui oleh keponakannya bernama Doni yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang terbakar. Saat itu Doni mendengar suara aneh dari teras rumah korban dan saat keluar melihat api sudah menyala dari bagian ban sebelah kiri mobil. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV.
Ibu tangisi anak ditangkap Polres Samosir akibat narkoba, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Tak menyangka anaknya ditangkap petugas kepolisian. Ibu tersangka pelaku narkoba menangis saat berada di ruang pemeriksaan. Tersangka ditangkap petugas usai membeli barang haram narkoba jenis sabu. Ibu tersangka tak kuasa menahan tangis akibat perbuatan anaknya yang kini menjadi pelaku kejahatan narkoba digelandang petugas Kamako Polres Samosir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tangisannya disertai rasa kecewa pun terlihat dari wajah ibu tersangka. Sebelumnya, Satuan Narkoba Polres Samosir menangkap tersangka ini di pelabuhan kapal Lopo Tomok yang menghubungkan Aji Bata dengan Tomok. Usai tersangka melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari luar daerah Kabupaten Samosir, petugas kemudian langsung melakukan penangkapan. Saat penggeledahan, petugas menemukan 2 plastik kecil transparan berisi sabu seberat 0,30 gram di dalam sepatu tersangka. Ibtu Pol Natar Sibarani mengatakan, berdasarkan informasi warga, tersangka kerap membeli narkoba jenis sabu dari luar daerah Kabupaten Samosir. Petugas kemudian mengamankan 2 plastik kecil transparan berisi sabu seberat 0,30 gram serta sepatu milik tersangka. Anggota kita melakukan penangkapan di pelabuhan Lopo, tepatnya di Tomok. Nah, pada hari itu ada informasi yang kita dengarkan dan layak dipercaya bahwa ada seseorang membawa narkotika jenis sabu dari luar wilayah Samosir, dan kemudian kita perintahkan anggota kita untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai pas kebetulan turun dari kapal kayu tepatnya di pelabuhan Lopo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan hukuman 5 tahun penjara. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, tim gabungan dari Dinas Sosial Kota Medan dibantu Satpol PP, Polisi, dan TNI kembali melakukan razia penyakit masyarakat di lokasi penginapan dan hotel kelas Melati. Dalam razia yang digelar oleh Dinas Sosial dibantu Satpol PP, Polisi, dan TNI, di masa adaptasi kebiasaan baru ini langsung menyisir sejumlah penginapan dan hotel kelas Melati yang diduga sering dijadikan tempat asusila. Satu persatu hotel kelas Melati di Jalan Jamin Ginting, Medan diperiksa oleh petugas. Petugas pun langsung menggeledah dan melakukan pengecekan identitas para pengunjung dari beberapa hotel yang diperiksa tersebut. Dari hasil razia tersebut, puluhan pasangan yang bukan suami istri pun diamankan oleh petugas. Kemudian razia dilanjutkan ke beberapa guest house yang berada di kawasan padat penduduk, seperti penginapan di Jalan Sesilau dan Jalan Cilincing, Kecamatan Medan Barat. Dari lokasi tersebut, petugas juga berhasil menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berada di dalam penginapan tersebut. Selain itu, Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan membagikan masker kepada mereka yang terjaring razia untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Melakukan operasi terhadap 30 orang yang diduga telah melakukan asusila, baik itu di hotel maupun di wisma-wisma yang ada di Kota Medan ini. Kita berharap bahwasannya Kota Medan sebagai rumah kita ini tetap terjaga kondusivitas dan tingkat religius. Samping itu juga dalam konteks pandemi ini ada kesadaran dari masyarakat kita bagaimana menjaga kesehatan.
Selanjutnya, seluruh yang terjaring dalam razia ini dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk dilakukan pendataan. Dan apabila terbukti sudah pernah terkena razia, maka akan dilakukan pembinaan di Panti Sosial Parawansa Kabupaten Karo. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, usai pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan pembatalan ibadah haji tahun 2020. Sebanyak 3 orang dari 232 calon jamaah haji asal Kabupaten Labuan Batu Selatan mengambil uang pelunasan haji. Setelah Menteri Agama Fahrul Raji menyampaikan bahwa keberangkatan haji Indonesia dibatalkan untuk tahun 2020, banyak calon jemaah haji mengambil kembali setoran biaya pelunasan, salah satunya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. M. Rosyadi Lubis selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhan Batu Selatan menyebutkan, usai pihaknya menyampaikan surat edaran terkait pembatalan pemberangkatan haji pada tahun ini, hingga kini sudah terdapat 3 dari 232 calon haji yang mengambil uang penyetoran pelunasan pembiayaan keberangkatan haji yang sempat lunas sekira 6 hingga 7 juta rupiah. 3 calon jamaah haji tersebut yakni Eli Alman Siregar beserta istri Lili Ervina Ritonga, warga Kecamatan Sungai Kanan, dan Syafrida Hanum, warga Kecamatan Turgamba. Ya, untuk Labuan Batu Selatan, setelah kita mendengar informasi dan kita menerima surat edaran dari Kementerian Agama Pusat, maka kita juga di Kabupaten Labuan Batu Selatan menindaklanjutinya dengan cara menyampaikan surat edaran ini kepada seluruh jemaah kita yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, khususnya yang ada di 5 kecamatan di Labuan Batu Selatan. Ya, jadi berdasarkan surat permohonan yang masuk dari jemaah kita, sampai saat ini kita menerima 3 permohonan untuk pengembalian pelunasan. Jadi yang mereka minta itu hanya pelunasannya saja. Rosyadi pun menghimbau kepada calon jamaah haji yang ingin mengambil biaya penyetoran pelunasan dapat mendatangi kantor Kemenak dengan cara membuat permohonan pengembalian pelunasan biaya ibadah haji sebelum nantinya ditindaklanjuti ke provinsi hingga pusat dengan ketentuan yang berlaku. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa, berkunjung ke Dewan Pengurus Cabang PDIP Simalungun dalam menyongsong Pilkada Desember 2020 mendatang. Jarod Saiful Hidayat ingatkan kader berikan perhatian khusus kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus. Ditargetkan kemenangan pasangan calon yang diusung Partai PDIP ini mencapai 70%. Di hadapan kader DPC PDI Perjuangan, pelaksana tugas DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Jarod Saiful Hidayat, perintahkan para kader untuk solid memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus yang diusung Partai PDIP dalam Pilkada Desember 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Jarod karena merupakan instruksi dari Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Melihat Kabupaten Simalungun merupakan posisi yang strategis, Partai PDIP akan menggunakan sistem demokrasi terpimpin dari pengurus anak ranting, DPC, DPW, hingga DPP tegak lurus. Saat ini DPC PDIP Simalungun sudah melantik 413 ranting. Untuk semua calon kepala daerah dari PDIP Perjuangan nantinya akan dididik khusus dan dimasukkan sekolah partai, agar visi misi selaras dengan daerah lain demi kepentingan masyarakat khususnya Sumatera Utara. Sambil menguatkan supaya pilkada di Simalungun dan DPC sudah memutuskan untuk mengusung Pak Ahmad berpasangan dengan Pak Rospita. Ya, karena kenapa?
Karena Simalungun ini adalah satu wilayah yang strategis di Sumatera Utara. Di sini akan dibangun oleh Presiden Jokowi kawasan ekonomi khusus. Makanya untuk bisa melanjutkan pembangunan ke sana kita harus ada kebijakan dari pemerintah pusat itu pro dengan kebijakan pembangunan dari pemerintah kabupaten Simalungun. Ke depan Simalungun ini akan menjadi satu wilayah bersama-sama Batu Bara dan Asahan. Itu wilayah sentra pengembangan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan. Dalam kunjungannya ke kantor DPC PDI Perjuangan Simalungun di Jalan Asahan, Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Simalungun, Jarod Saiful Hidayat juga serap aspirasi masyarakat dengan tema pokok-pokok haluan negara. Peta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kemenak resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada Rabu 22 Juli 2020. Dengan penetapan itu, maka dipastikan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 31 Juli 2020 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kesepakatan itu dihasilkan dalam sidang isbat penentuan awal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah yang dipimpin Menteri Agama Fazrul Razi di kantor Kementerian Agama Jakarta. Awal tanggal Masehi. Pemerintah melalui Kementerian Agama Kemenak menetapkan waktu Hari Raya Idul Adha 2020 melalui sidang isbat. Sidang yang dipimpin oleh Menteri Agama Fahrul Razi ini diselenggarakan bersama DPR, MUI, Wakil Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama pada Selasa 21 Juli 2020. Dalam sidang isbat ini ditetapkan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada Rabu 22 Juli. Dengan begitu Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Jumat 31 Juli. Hakim Pengadilan Agama setempat. Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, dan laporan Ruhyatul Hilal juga sudah melihat hilal, maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah. Penentuan waktu Hari Raya Idul Adha 2020 ditentukan melalui hisab dan Ruhyatul Hilal di 80 titik di seluruh Indonesia. Selain itu, Menteri Agama Fahrul Razi menyampaikan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE 18 Tahun 2020 yang ditandatangani hari ini oleh Menteri Agama Fahrul Razi. Menak menyampaikan sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman COVID-19 oleh pemerintah daerah gugus tugas daerah. Dari Jakarta, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kira Setia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.